Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis 536 kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, yang mana hadis ini membahas tentang jubah yang biasa dikenakan oleh Rasulullah SAW yang terbuat dari sutra. Seperti apa sih hadisnya? Penjelasannya nanti. Kok bisa Rasulullah SAW mempunyai jubah yang terbuat dari sutra? Bahannya seperti apa? Kadar sutra yang dimiliki, yang dipakai pada jubahnya Rasulullah itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Wan Asma binta Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini biddibaji, rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslimin. Wa zada kanat inda Aisyah hatta qubidat faqabattuha wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa nahnu nawsiluha lil marda yustashfa biha. Wa zada al-Bukhari fil adabil mufradi wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ati. Wa Asma binta Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Anaha, sesungguhnya Asma di sini binti Abu Bakr akhrajat, telah mengeluarkan jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqfufatal jaybi, yang mana di sini bagian pinggir sakunya, wal kummaini, dan kedua lengannya, wal farjaini, dan kedua sisi kedua belahan sisinya, dan kedua belahan sisinya bidibaji, terbuat dari sutra. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa asluhu fi Muslimin, dan asal hadis ini terdapat pada hadis Muslim. Wazadah, dan Imam Muslim di sini menambahkan kanat inda Aisyata, yang mana jubah tersebut terdapat berada bersama Sayyidah Aisyah hatta qubidat, sampai Rasulullah meninggal atau hingga Rasulullah meninggal. Faqabattuha, kemudian aku mengambilnya. Aku di sini maksudnya Asma binti Abi Bakrin. Setelah Sayyidah Aisyah meninggal. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya yalbasuha, selalu sering memakainya, wa nahnu nausiluha, dan kami di sini mencucinya, lil marda, untuk orang yang sakit, yustashfa biha, sebagai obat biha, dengan jubah tersebut. Wa zadal Bukhari, dan Imam Bukhari di sini menambahkan fil adabil mufradi, pada kitab Adabul Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi,
yang mana Rasulullah itu sering memakainya untuk menyambut para delegasi wal jum'ati dan melakukan sholat Jumat. Jadi jubah yang dikenakan oleh Rasulullah SAW yang terbuat dari sutra itu hanya terdapat pada bagian pinggir sakunya. Jadi misalkan di sini kan saku nih. Nah, di sini ada listnya, ada garis-garisnya. Di sini yang terbuat dari sutra bagian sini aja. Kemudian wal kumain dan kedua lengannya itu artinya kalau nggak salah itu yang bagian sininya ini, nah itu terbuat dari sutra. Kemudian wal farjaini dan kedua belahan sisinya kemungkinan ya bagian sininya kalau nggak salah itu yang terbuat dari sutra. List-listnya itu aja apa ya istilahnya bagian pinggir-pinggir lengan kayak gitu kan. Nah kayak gini nih. Nah bagian pinggir lengan di sini, nah itu listnya itu dibuat dari sutra. Kemudian kantongnya di sini listnya ini dibuat dari sutra. Kemudian yang bagian sininya itu terbuat dari sutra. Begitu aja, nggak banyak sampai satu baju kayak gitu. Itu ya. Yang mana ini kemudian setelah yang mana jubah ini pertama kalinya itu bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Di sini Sayyidah Aisyah dengan Asma selalu mencucinya untuk penyembuhan orang yang sakit. Nah, kemudian biasanya juga dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menyambut para tamu dan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika sampai Rasulullah wafat di situ, kemudian masih berada dengan Sayyidah Aisyah. Setelah Sayyidah Aisyah wafat, baru diambil atau ya di take over lah oleh Asma binti Abu Bakar. Nabi SAW di sini yang bijaksana menganjurkan menghias diri dengan pakaian yang indah dalam menyambut para delegasi, ya, agar penampilan seseorang tersebut enak dipandang mata. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan menyukai keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bila pengaruh dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya diperlihatkan oleh seorang hamba yang bersangkutan. Jadi yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperlihatkan melalui pakaian-pakaian yang bagus seperti itu ya. Misalkan gamis yang ya sesuai kantong lah kayak gitu kan, misalnya harga 500.000, 600.000, 1 juta. Nah itu yang kita pakai untuk menyambut tamu, kemudian untuk kita sholat jamaah dan sholat ke masjid dan sebagainya seperti itu. Karena Allah itu menyukai keindahan supaya enak dipandang mata, bukan baju yang lusuh, yang kusut, yang gimana lah kayak gitu kan, supaya kelihatan zuhud dan lain sebagainya. Enggak seperti itu ya. Di antara toleransi yang diberikan oleh Islam ialah diperbolehkan memakai kain sutra sebagai penghias pakaian, seperti pada bagian saku, ujung lengan, dan bagian sisi pinggirnya. Hal ini tidak termasuk pakaian yang diharamkan, bahkan dikecualikan dari pengharaman tersebut. Ya, toleransi kita menggunakan kain sutra itu ya hanya bagian pinggir aja, bagian kecil aja kayak gitu kan, untuk menghias memperbagus atau mempercantik pakaian yang kita gunakan, dan itu bukan pakaian yang diharamkan. Karena itu Siti Asma radhiyallahu an mengeluarkan kain jubah Nabi SAW yang bermotif demikian untuk menjelaskan bahwa seandainya hal tersebut dilarang, haram, niscaya Nabi pun tidak akan sudi memakainya. Hal ini diinterpretasikan bahwa pemakaian kain sutra penghias tersebut hanya
selebar 4 jari atau kurang, ya, selebar 4 jari atau kurang. Jadi kalau misalnya selebar 4 jari itu ya kantong ini, nah itu selebar 4 jari itu boleh, atau kurang daripada itu, cuman untuk tulis saja kayak gitu kan, pinggir-pinggirnya aja kayak gitu, pembatas-pembatasnya itu tidak ada masalah. Makruh batal jaib di sini, al makruh artinya bagian pinggir sakunya yang diberi strip kain sutra, begitu pula ujung lengannya dan bagian sisi pinggirnya. Al farjain di sini bentuk tasniah dari lafaz farj, yaitu belahan yang terdapat pada kedua sisi jubah, ya, belahan yang terdapat pada kedua sisi jubah. Adibaj di sini pakaian yang terbuat dari abrasim, sejenis kain sutra dari negeri Persia. Bentuk jamaknya adalah dababij atau dababij, gitu ya. Sebenarnya ini terserah ya, mau di bagian mana teman-teman apa ya istilahnya memberikan hiasan kain sutra itu, apa mau bagian misalkan bagian leher atau bagian lengan seperti ini aja dikasih perhiasan kain sutra, atau di bagian sini aja supaya lebih bagus kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu, selama dia masih pada batas ya paling minim itu 25% gitu ya. Wazada di sini Imam Muslim menambahkan dari riwayat Asma radhiyallahu an, ya, karena kain jubah itu dulunya berada di tangan Sayyidah Aisyah. Kubidot di sini artinya hingga kubidot ini hingga wafat, hingga ia wafat. Faqabatuha, lalu aku mengambilnya setelah Sayyidah Aisyah meninggal. Itu ya. Kubidot ini hingga Sayyidah Aisyah meninggal ya, bukan Rasulullah meninggal di sini. Yang mana ini bersama Sayyidah Aisyah hingga hatta kubidot hingga Sayyidah Aisyah meninggal. Yustaswa biha, dipakaikan kepada orang-orang yang sakit sehingga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala mereka sembuh berkat baju jubah yang sering dipakai oleh Rasulullah tersebut. Wazad al-Bukhari di sini Imam Bukhari menambahkan dari riwayat Asma radhiyallahu an. Ya, Imam Bukhari menambahkan di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, ini kalau teman-teman ya biasa mungkin banyak lebih familiar dengan kitab Sahih Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu banyak mengarang kitab ya, termasuk beliau itu adalah ulama yang produktif di dalam menulis kitab. Nah, yang banyak dipelajari juga nomor 2 setelah Sahih Bukhari itu adalah Adabul Mufrad di situ. Nah, kalau kita mengkaji Adabul Mufrad di situ kita banyak di situ kumpulan daripada hadis-hadis sahih dan kebanyakan di situ hadis-hadis dhaif yang mana itu sudah dipilih oleh Imam Bukhari, hadis-hadis dhaif yang memang hadis dhaif ringan kayak gitu untuk apalagi menambah amalan kayak gitu ya. Fadailul a'mal ya. Lil waqdi di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu selalu memakai jubah tersebut bila menyambut kedatangan delegasi para raja, para pemimpin kabilah. Jadi para pemimpin kabilah yang mau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para raja kayak gitu, ya disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan jubah tersebut. Ya kalau sekarang itu bukan jubah ya, tapi baju jas seperti itu. Nah, itu kalau sekarang. 1. Boleh memakai pakaian yang dicampur dengan sedikit kain sutra, tetapi dengan batasnya yang tidak melebihi daripada 4 jari, baik secara berkelompok ataupun terpisah-pisah. Secara terkelompok itu 4 jari itu ya bagian sini kayak gitu kan, bagian saku atau bagian pergelangan lengan kayak gini kan. Nah
cuma sebatang 4 jari kayak gitu. Atau ya kelompok terpisah-pisah di bagian list ini ya, di sini pakai yang terbuat dari sutra, kemudian bagian list bagian sini terbuat dari sutra, dan bagian sini terbuat dari sutra, terpisah-pisah. Boleh memakai kain jubah dan pakaian lainnya yang mempunyai 2 belahan pada kedua sisinya, ya, mempunyai 2 belahan pada kedua sisinya. Yang ketiga, melakukan pengobatan dengan pakaian-pakaian bekas yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dan pernah disentuh oleh jasad Rasulullah SAW. Boleh melakukan pengobatan dengan pakaian-pakaian bekas yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW atau yang memang disentuh oleh jasadnya Rasulullah SAW. Tapi ya ini kalau untuk sekarang sih sudah nggak bisa lagi, sudah kan. Kita percaya karena ya sudah nanti ujung-ujungnya nanti disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, disunahkan merapikan diri dan berhias untuk pergi sholat Jumat, menyambut kedatangan delegasi tamu-tamu dan lain-lainnya. Jadi menghias diri itu pada saat kita sholat berjamaah ke masjid, sholat Jumat, kemudian apalagi menyambut para tamu dan lain sebagainya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.